إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ah, seperti biasa sebelum kita memulai pengajian kita, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama mengirimkan surah Al-Fatihah kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada seluruh sahabat-sahabatnya, para tabiin dan tabi'ut tabiin, dan kepada seluruh ulama baik yang masih membersamai kita maupun yang telah duluan berpulang ke rahmatullah, dan kepada seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, dan lebih terkhusus lagi kita kirimkan kepada pengarang kitab yang insya Allah kita akan uh, sama-sama mempelajarinya ke depan beberapa waktu ke depan. Dalam hal ini almarhum al-maghfurullah al-mukarram Kiai Haji Abdurrahman Abu Dalil. Al-Fatihah. Ya, satu orang baca. Siapa baca? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila engkau meletakkan pakaianmu sembarangan di rumah, akan tetapi wajib bagimu untuk mengetahui semuanya pada suatu tempat, akan mudah bagimu untuk mengambilnya. Pakaianlah berada dan janganlah engkau keras kepala, dan tidak boleh bagimu membebani kedua orang tuamu yang tidak bisa disanggupinya, dan jangan sampainya perhiasan pakaian itu memperdayakanmu, dan karena sebenarnya sebaik-baik pakaian apa yang melekat pada segalanya, dan yang paling sedikit perhiasannya yang terlalu lama memakai pakaian, dan janganlah engkau berdiam diri di depan cermin kecuali sekedar memperbaiki apa yang engkau kehendaki. Kalau Ya sudah dulu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, alhamdulillah pada
pekan yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita telah membahas dan alhamdulillah telah selesai, yaitu pelajaran ke-8, adab-adab berpakaian. Ya, jadi guru tak menjelaskan di dalam kitab bagaimana secara ringkas dan jelas bagaimana cara eh, berpakaian dengan baik. Apakah dari segi cara merawatnya, menjaganya, kemudian cara memakainya, termasuk semua hal yang berkaitan dalam berpakaian, ya, termasuk dalam memilih pakaian. Kemudian pakaian apa yang kita inginkan, ya. Kata Andre Guruta, ya, pakai saja yang ada. Jangan membebani diri dengan sesuatu yang tidak kita sanggupi. Ya, cukup pakai yang ada, pakai sesuatu yang eh, kita sanggup pakai. Jangan memaksakan diri. Ya. Adapun poin-poinnya, yang pertama kita bisa lihat bahwa Andre Gurutas ini menjelaskan ijtahid daiman fi tahsini hayatik. Bersungguh-sungguhlah daiman selalu senantiasalah engkau bersungguh-sungguh fi tahsini hayatik dalam memperbaiki, mempercantik, memperbagus hayatik penampilanmu, wa nadhafati thiyabik dan kebersihan pakaianmu. Ya. Jadi kata Andri Guruta yang pertama perbaiki dulu penampilan. Ya, kalau sekarang mungkin sebelum berpakaian kita mandi dulu, membersihkan badan, ya, kemudian semua hal-hal yang mungkin tidak enak dipandang dan tidak enak, ya mohon maaf mungkin tidak enak dicium, nah, itu kita hilangkan dari badan kita. Dan hayatik ini banyak, bukan hanya sekedar eh, hanya menghilangkan eh, kotoran dari badan, yang merapikan apa-apa yang melekat pada tubuh, seperti rambut, kuku, ya, wa nadhafati thiyabik dan kebersihan pakaianmu. Nah, setelah membersihkan badan, nah, pastikan eh, pakaian yang ingin kita pakai itu bersih dan rapi. Ya, jangan memakai pakaian yang kusut, ya, karena itu bagian dari tahsin hayatik, mempercantik, memperbagus, memperbaiki penampilan kita. Ya, karena kita tidak bisa pungkiri, karena eh, apa sebenarnya tujuan dari memperbaiki penampilan kita? Tiada lain, tiada bukan. Salah satunya, pertama, supaya kita mendapat ridha Allah. Itu tujuan utama kita. Dan supaya kita mendapat ridha Allah, syarat berpakaian itu yang pertama harus menutup aurat. Harus menutup aurat. Ya. Kemudian bersih, suci dari hadas, dari najis, kotoran dan najis. Ya. Dan terkadang juga itu mengundang eh, apa ya istilahnya, penilaian penilaian orang yang berbeda-beda, tergantung bagaimana cara kita berpakaian. Nah, kalau bagus penampilan kita, rapi, sederhana, tidak berlebihan, insya Allah itu akan eh, mengundang penilaian yang baik dari orang. Ya, walaupun kita tidak bisa memastikan semuanya, karena pasti ada saja orang yang tidak suka. Ya, mungkin kita sudah tampil bersih, bagus. Ya, sebagian orang bilang, iya, masya Allah.
bagusnya penampilannya, bersihnya caranya berpakaian. Tapi ada saja sebagian orang itu ya sudah maksudnya ini jika orang yang bisa kupake, maksudnya ini nih maksimalku dalam berpenampilan yang baik. Ya, dan kalau dilihat-lihat mungkin penampilan penampilan kita ya, alhamdulillah kita mengharap ridho Allah, tapi ada saja orang-orang yang mungkin tidak senang dengan kita dan ya akhirnya keluarlah dari mulutnya atau mungkin dia cuma berkata dalam hatinya, bilang anu tidak baik napa gitu ya. Dan yang kayak seperti itu kita doakan ya supaya dihilangkan hal-hal tersebut dari hatinya. Nah, kemudian kata guru tak, kenapa harus bersih? Kenapa harus selalu memperbaiki, berusaha setiap saat memperbaiki penampilan? Nah, fa inna nadhafata thiyabi, karena sesungguhnya kebersihan pakaian itu inwanul adab, itu bagian atau cabang dari adab-adab ya. Karena dengan berpenampilan baik, bersih di depan orang itu akan membuat orang tenang melihat kita, sejuk dipandang mata ya. Jangan berpenampilan yang aneh-aneh ya. Karena kalau kita berpapasan dengan siapapun itu ya pasti yang dia lihat penampilan kita dulu ya. Dan penilaian orang kepada kita itu tergantung bagaimana cara kita memanage, mengatur penampilan kita di hadapan orang. Kalau bagus penampilan kita, insya Allah akan mendapat penilaian yang baik, penilaian yang positif. Ya, ya walaupun mungkin ya kita tidak bisa pungkiri, mungkin kita baik, tapi karena penampilan kita tidak baik, akhirnya respon orang negatif. Ya. Nah, saya baik, Ji. Kenapa Anda bilang begitu, Kak? Saya bilang, mungkin karena penampilan. Apakah ada yang lain, ada sesuatu yang memang tidak pantas dilihat? Nah, akhirnya timbul penilaian yang tidak baik. Ya. Jadi intinya memperbaiki penampilan, rapi dalam berpakaian, kemudian baik dalam bersikap, kemudian bersih. Ini saya ada dengar lagi nih, ada di antara kalian yang mungkin sakit, ya gatal-gatal. Nah, mungkin wallahu alam mungkin salah satu faktornya ya, salah satu faktornya itu karena tidak menjaga kebersihan pakaian, ya. Kebersihan pakaian atau mungkin dia sudah menjaga kebersihan pakaiannya tapi tempat dia menaruh pakaiannya dia tidak jaga, ya. Apalagi kalau kayak seperti kalian kan sekamar banyak, saat 2 3 sampai 4 orang, bahkan ada yang sampai 5 atau lebih dari itu, nggak bisa dia, ya. Bagaimana solusinya? Jadi kalau kita lihat eh, faktanya, kalian ini tinggal dalam satu asrama, dalam satu kamar yang banyak orang, itu faktanya. Yang kemudian masalahnya adalah ada sebagian di antara kalian yang mungkin eh, apa ya, kurang kurang pandai, ya, kurang memperhatikan kebersihan dalam eh, apakah berpakaian atau menjaga tempat sekitarnya. Nah, sehingga karena mungkin satu atau dua orang ini yang tidak rajin dalam menjaga kebersihannya, kerapiannya, akhirnya menimbulkan penyakit, eh, menimbulkan virus. Akhirnya teman-temannya yang mungkin saja dalam berpakaiannya rapi, bersih, tapi karena ada saya satu dua orang, akhirnya dia juga tertular. Ya. Nah, kemudian solusinya bagaimana ya? Saling mengingatkan. Dan eh, kalau misalnya ada temanmu sembarang naruh eh apa pakaiannya, bilang ya suruh pungut itu, bilang pungut pakaianmu itu, jangan kau taruh sembarangan.
Atau misalnya ada piringnya, ada pernah itu kudapat eh, satu piring di depan pintu kamarnya itu, walau alam, ndak tahu siapa punya itu. Itu mie kuah, ndak ada mie kuahnya, kering mie. Coba, ya cukup direnungi masing-masing dan sadar diri masing-masing. Nah, kemudian kata guru tak ini, wala tada thiyabaka fi amkinati muta'addidati minal baiti, dan janganlah engkau meletakkan pakaianmu di sembarang tempat di dalam rumah. Nah, kalau kayak kalian di asrama, di dalam kamarmu, nah, jangan taruh sembarangan pakaianmu. Bal yajibu an turatibaha kullaha fi makanin wahidin, bahkan wajib bagimu, harus bagimu untuk merapikannya, menatanya, menyusunnya fi makanin wahidin pada satu tempat. Kemudian untuk apa? Liyashula alaika tanah wuluha, agar mudah bagimu untuk mengambilnya. Nah, ilbas minas thiyabi ma hadara. Nah, pakai pakaian yang ada. Wala takun anidan, dan jangan engkau keras kepala. Ya, jangan apa? Apa istilahnya itu? Eh, Gaya elit, kemampuan sulit. Ya, banyak sekali maunya. Ya, karena banyak sekali maunya, maka kata guru tak, wala yajuzu laka an tukallifa walidaka ma la taqata lahu bih. Nah, dan tidak diperbolehkan bagimu eh, membebani kedua orang tuamu mala taqata lahu bih, yang tidak disanggupinya. Ya, apa yang dikasih oleh orang tua itu yang dipakai cukup, eh, se, se- apa ya? Kalau kita lihat barangnya murah ya cukup kita jaga itu dengan baik, insya Allah itu jadi pakaian yang terbaik. Kalau kita jaga dengan baik, insya Allah itu jadi pakaian yang terbaik. Wala tagurrannaka zinatus thiyabi wa zukhrufatuha, dan jangan sampai perhiasan-perhiasannya pakaian itu, pernak-perniknya pakaian itu membuat engkau terpedaya, ya. Pernak-perniknya lihat fungsinya tidak. Mana tuh? Fa inna afdala thiyabi ma kana matnuha hiyakatan, karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian itu, ya, maka namat nuah hiyakatan, apa yang ada padanya. Artinya, ya, kalau memang begitu pakaian jadinya ya begitu, tidak usah terlalu berlebihan dalam menghias. Ya, dipasang sana sini, ditempel sana sini. Ah. Wala tutil fi lubsi siyabik, dan jangan terlalu lama dalam memakai pakaian. Wala taqif amamal mir'a illa biqadri ma tasluhu min sya'nik, dan janganlah engkau berdiam diri di depan cermin illa biqadri ma tasluhu min sya'nik, kecuali hanya sekedar eh, memperbaiki apa yang engkau mau. Nah, kita masuk ke dars selanjutnya, yaitu ad-darsut tasi'u adabul akli. Ad-darsut tasi'u, pelajaran yang ke-9. Ad-darsut tasi'u, pelajaran yang ke-9. Apa itu? Adabul akli, adab-adab, adab-adabnya makan. Ad-darsut tasi'u adabul akli, pelajaran yang ke-9, adab-adabnya makan. Igsil yadaka
cucilah tanganmu, iksil yadaka, cucilah tanganmu, iksil yadaka, cucilah tanganmu, qabla ta'ami, sebelum makan, wa ba'dahu, dan setelahnya. Qabla ta'ami, sebelum makan, wa ba'dahu, dan setelahnya. Qabla ta'ami, sebelum makan, wa ba'dahu, dan setelahnya. Wal yakun julusuka, dan hendaklah engkau duduk. Wal yakun julusuka, dan hendaklah engkau duduk. Alal ma'idah, di hadapan meja makan. Wal yakun julusuka, dan hendaklah engkau duduk alal ma'idah, di hadapan meja makan, bihuduin wasukunin, dengan tenang dan diam. Sebenarnya sama sih, sama-sama tenang. Wasukun itu artinya kita berdiam diri. Wudhu itu tenang. Nah, ini poin pertama dalam eh, adab-adab adab-adabnya makan. Jadi guru tuh menjelaskan, dan saya kira ini sangat jelas sekali menjelaskan Ki Guru tak bagaimana itu adab-adabnya makan. Ya. Yang pertama sebelum makan tentu iksil yadaka qabla ta'ami wa ba'dahu. Ya, cucilah tanganmu sebelum makan wa ba'dahu, qabla ta'ami, sebelum makan, wa ba'dahu, dan setelahnya. Nah, nah ini juga yang sering saya lihat di antara kalian ini, ada yang jangankan mencuci tangannya, itu Masya Allah. Saya juga sebenarnya tidak habis pikir. Piringnya itu dia taruh, kalau bisa dibilang tempat lalu lalangnya orang. Tanpa dia basuh terlebih dahulu, langsung ditaruh nasi di atas piringnya. La ilaha illallah. Coba, belum cuci tangan itu, baru 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 tempat makannya dulu, tempat tempat makannya. Ya, dan inilah yang bikin kalian ini sakit, sumber penyakit di situ. Ya mungkin kalian tidak lihat di tempat makanan makan itu karena tidak kentara di situ. Ya mana mana di situ debu, mana ini, ya karena tidak terlihat, kecil. Tapi kecil-kecil begitu itu yang bikin kalian ini banyak sakit. Ya. Ada yang sedikit-sedikit ke WC, sedikit-sedikit sakit perut.
Ya, karena itu tempat makannya itu dia tidak perhatikan. Belum masuk cuci tangan itu belum. Baru tempat makannya. Nggak tahu bagaimana dengan tangannya itu. Hmm. Ya. Jadi ini peringatan untuk kalian semua ini. Jaga tempat makan kalian. Kalau sudah makan, bawa pulang. Kalau kalau memang dilarang bawa pulang ya simpan di tempat yang aman. Misalnya ya yang tidak dilalu-lalangi orang di situ. Ya sebenarnya itu termasuk menaruh sembarang juga itu kalau misalnya taruh di tempatnya orang jalan, mana debu-debu, apalagi kalau misalnya ditaruh depan pintu, baru ada temanmu situ yang sedang membersihkan, biasa paling sering itu kulihat di masjid. Ada mina taruh piringnya situ dekat jendela, terus ada temannya lagi membersihkan masjid, kemudian apa? Nah, tatang-tatang itu anu alas kaki. Terbang itu pasir-pasirnya debu-debunya apa hinggap apa hinggap apa pasir-pasirnya debu-debunya itu menempel di piring. Kemudian datang temannya ambil piringnya, langsung nataruh nasi di atas piringnya. Masya Allah. Ya, sadar diri masing-masing. Tidak ada yang saya singgung di sini. Kalau ada yang tersinggung, alhamdulillah, syukur, sadar diri. Ya, ya, bagus-bagus kalau misalnya dia taruh di situ, kemudian dia cuci dulu, basuh. Ih, ti- ya, ya bagus-bagus kalau misalnya dia sudah lihat, ih ada pasir di atas ini, ada debu-debu apa ya, nah cuci dulu. Ya, cuci baik-baik. Nah, setelah itu baru ditaruh makanan di atasnya. Taruh nasi, taruh lauk, dan macam-macam. Nah, kemudian setelah itu, saya kira kalau yang di, ya, kemudian setelah itu, wal yakun julusuka 'alal ma'idati wudu'in wa sukunin. Dan hendaklah engkau duduk di hadapan meja makan atau dimanapun tempat engkau makan, karena saya kira tempatmu makan di situ, ya paling duduk maku di situ ya, maka maku sama-sama, tidak ditaruh di atas meja. Atau ada sebagian di antara kalian yang mungkin tidak ada meja dan menjadikan segala sesuatu itu supaya bisa dijadikan meja.
Ya, kita lanjut. Ada kesalahan teknis tadi sedikit ya. Ya. Wal yakun julusuka 'alal ma'idati bidhu'in wa sukunin, dan hendaklah apa? Hendaklah engkau duduk di hadapan meja makan itu dengan tenang, diam. Ya, kalau di kalian kan ya mungkin langsung duduk saya situ sama-sama makan, dan tetap peraturannya harus duduk dan sukun. Ya, harus tetap tenang agar tidak mengganggu orang lain. Ya. Jadi yang pertama itu harus eh, men- sudah masuk kisah ya. Ya, kita lanjutkan sedikit sampai di Tom. Jadi cuci tangan sebelum makan, kemudian setelahnya wal yakun julus kalal maidati bihudin musukunin, dan hendaklah engkau duduk di hadapan meja makan itu dengan tenang. Wala tal'ab bil malaiki wasuhun, dan janganlah engkau bermain-main dengan bil apa? Wala tal'ab, dan janganlah engkau bermain-main bil malaiki dengan eh, sendok sendok. Ya, sebenarnya banyak, bukan cuma sendok saja, sendok, garpu, alat-alat makan lah. Wala tal'ab bil malaiki, dan janganlah engkau bermain-main dengan ya sendok, saya lah tulis di situ. Sendok-sendok, sendok dan teman-temannya. Wasuhuni, dan piring-piring. Ya, jadi ada yang alat untuk membantu makan, ada alat yang di mana digunakan apa? Ada alat yang digunakan untuk ditempati makanan itu. Ya. Wala taqrab wala taqrab minal ma'idati katsiran, dan janganlah engkau terlalu dekat dengan meja makan. Wala taqrab minal ma'idati katsiran, dan janganlah engkau terlalu dekat dengan meja makan. Wala tab'ad, dan jangan juga eh nggak usah pakai juga, dan jangan kamu terlalu jauh. Jadi wala taqrab minal ma'idati katsiran, dan janganlah engkau terlalu dekat dengan meja makan, dan jangan terlalu jauh. Sudah? Wala tastanid, dan janganlah engkau bersandar. Ya, istana. Wala tastanid. Dan janganlah engkau bersandar alaiha, di atas meja makan, biadaika, dengan kedua tanganmu. Ya, mungkin bisa uji membayangkan itu bagaimana. Kalau bersandar orang kayak apa? Nah, letak, nah taruh
eh, tangannya di atas meja makan baru taruh kepalanya di situ atau ya semacamnya lah. Wala tastanid 'alaiha biyadaika, dan janganlah engkau bersandar di atas meja makan dengan tanganmu. Apakah nak kasih taruh begini atau nak kasih begini, ya, atau cukup taruh tangan di atas meja, meja makan dan tenang. Ya, jangan juga terlalu kaku. Maksudnya, ya tenang itu artinya bukan berarti tidak boleh bergerak. Artinya tenang saja, duduk dengan tenang, jangan bikin gerakan tambahan. Wala tanhaf katsiran inda tanawilut ta'am, dan jangan terlalu sedikit ketika mengambil makanan. Ya, ya, saya kira mungkin sampai di situ dulu karena sudah masuk waktu Isya. Insya Allah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diberikan dulu kita diberikan umur yang panjang lagi berberkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah diberikan umur dan waktu yang luang, nah, kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita harapkan. Jadi, luang waktu, panjang umur dan sehat badan dan alafiat, ya, sehat walafiat. Ya, mari kita menutup pengajian kita dengan bersama-sama membaca doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك من علينا ولك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ya, sekian. Dan sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya belum bisa membawakan pengajian secara langsung, artinya masih dalam keadaan online. Ya. Tapi yang penting kita belajar. Ya. Insya Allah kalau ada waktu ke depan, karena saya juga ada kesibukanku di sini, nanti kita akan pengajian langsung ketemu. Billahi taufik wa dawat wal irsyad. Wa musta'an wa tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.